Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video pembelajaran perkuliahan bahasa pemrograman lanjutan. Oke, kita lihat materi kita ya. Nah, untuk materi yang terakhir dari mata kuliah ini yaitu pencetakan laporan yang di awal sudah kita buat ya pada proyek kita, yaitu mulai dari pembuatan master, transaksi sampai dengan laporan ya. Nah, untuk cetakan laporan ya, kita lihat dulu bentuk laporan kita itu seperti apa ya. Oke. Nah, bentuk laporannya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada tanggal awal dan tanggal akhir yang merupakan parameter ya untuk mengambil data-data transaksi yang ada pada tanggal awal sampai dengan tanggal akhir. Kemudian yang ingin kita tampilkan pada laporan penjualan ini yaitu nomor notanya, tanggal nota, kode barang ya, data-data barang yang ada pada nomor nota tersebut ya, kemudian harganya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa, kemudian grand totalnya ya sampai dengan transaksi yang kita inginkan itu berapa ya. Artinya di sini laporan penjualan bulanan misalnya ya. Nah, kita ambil dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31 ya. Nah, di sini nanti berisi data-data transaksi ya, penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31, kemudian menampilkan hasil dari total tersebut atau grand total selama 1 bulan penjualan tersebut. Ya, nah kita lihat di sini yang kita butuhkan adalah nomor nota, tanggal nota, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Ya, dimana fil-fil ini ya diambil dari beberapa tabel yang kita punya. Ya, yaitu yang kita punya kemarin tabel barang, tabel transaksi nota, dan tabel detail isi. Ya, nah, kemudian ya, langkah-langkahnya itu kurang lebih sama seperti kita membuat cetakan nota kemarin ya. Langkah yang pertama kita harus membuat query-nya dulu ya. Kemudian setelah kita buat query-nya, sudah ada datanya, kemudian kita desain ya bentuk tampilan cetakan kita ini ya melalui crystal report ya. Kemudian setelah itu ya kita buatkan di sini ada tambahan yaitu kelas laporan. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan parameter ya untuk mengambil data dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, jadi ada kelasnya yang kita tambahkan di sini untuk kelas laporan penjualan ya. Kemudian kita membuat formnya, form laporan cetak penjualan, kemudian kita tempelkan ya crystal report yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir baru kita membuat perintah ya untuk form laporan cetak penjualan tersebut. Oke. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita siapkan query-nya dulu ya. Kita buka project-nya ya, kita masuk ke database-nya ya. Oke. Nah, di sini database kita sudah berisi tabel barang, tabel nota, tabel detail isi, dan key nota. Query nota yang sudah kita buat kemarin. Nah, kita lihat dulu
isi dari key nota kita, ya. Ada nomor nota, tanggal nota, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total, ya. Karena field-field ini sama dengan field yang ada pada laporan penjualan, sehingga ya kita tidak perlu buat query yang baru, ya. Kita sudah bisa menggunakan, ya, kita bisa menggunakan kembali query nota yang sudah kita buat ini, ya, untuk mendesain Krista report cetak laporan penjualan. Oke. Di sini sudah ada, ya. Tapi seandainya kita butuh field ya selain dari field yang ini, ya berarti kita harus membuat query baru, ya. Oke. Berhubung ini sudah ada, berarti kita tutup, ya. Selanjutnya kita buat Krista report yang baru, ya. Caranya masih sama seperti kemarin, ya. Kita buka dari menu project, kemudian pilih submenu add new item, ya. Nah, kita pilih pada jendela kategoris, yaitu reporting. Kemudian di jendela templates-nya dia udah otomatis, ya, pemilihan untuk Krista report. Nah, kita beri nama, ya, misalnya CR cetak laporan. Oke, kita add, ya. Pilih as a blank report, ya, kemudian oke. Nah, tampil ya seperti kemarin. Nah, di sini yang harus Anda lakukan yaitu menghubungkan query yang sudah kita punya di database, ya, agar field-fieldnya bisa kita gunakan untuk, ya, mendesain Krista report kita ini, ya, untuk cetak laporan. Caranya sama seperti kemarin, ya. Di sini ada jendela Field Explorer, ya. Kemudian ada database field, ya. Di sini masih kosong, ya. Kita klik kanan, kemudian pilih database expert. Kemudian kita klik create new connection untuk membuat koneksi yang baru. Oke. Tunggu dulu, ya, nggak lama loadingnya. Nah, di sini, ya, ada beberapa pilihan, ya, untuk akses 2007 ke atas, ya. Kita gunakan OLEDB Ado. Kita klik di sini OLEDB Ado. Nah, di sini kita harus memilih providernya, ya. Provider yang kita gunakan adalah Microsoft Office 12.0, ya, Access Database Engine OLEDB provider, ya. Jadi cuma ada satu di sini, ya, yang 12. Nah, tinggal Anda klik, ya. Kemudian kita klik button next. Nah, kemudian kita cari, ya, database-nya, ya, di sini di data source. Cuma, ya, disiapkan di sini, ya, di chat sistem database untuk membrowse database yang kita punya, ya. Bin debug. Nah, kok Bu nggak ada? Ya, jangan panik, ya. Di sini tinggal Anda pilih all files, ya, menampilkan semua file yang ada pada folder debug. Ya, di sini kan banyak filenya. Anda klik database Anda, kemudian pilih open. Nah, jangan langsung di next atau finish, ya. Kita isi data ini, ya, kita pindahkan ke data source. Jadi kita nyarinya di browse di sini. Kalau sudah ketemu kita pindahkan, ya, jangan di copy tapi dipindahkan, ya. Kalau sudah Anda
klik button next. Oke, kemudian klik button finish. Nah, sekarang ya koneksinya sudah oke, jadi koneksinya sudah terhubung ke database yang kita punya ya. Di database yang kita punya tabel-tabel dan tampilan query ya. Tabelnya ada tabel barang, tabel detail isi, tabel nota, dan view-nya ya, tampilannya yaitu berisi query, yaitu query Kinota. Nah, yang kita pilih yaitu selected tabelnya yaitu Kinota saja ya, tidak usah tabelnya. Kita double klik ya, atau Anda klik kemudian gunakan tanda panah ke kanan ya untuk memasukkan key nota atau query nota tersebut ke jendela selected table ya. Nah, kalau sudah ya, Anda klik oke. Nah, sekarang sudah ada tanda plusnya yang menandakan database file-nya sudah ada atau sudah terhubung ya. Tinggal kita desain ya tampilan Krista Report untuk cetakan laporan kita itu maunya seperti apa ya, dengan bantuan isi file dari Kinota yang sudah kita hubungkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini di materi kita untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Misalnya yang pertama, di section yang pertama itu adalah judul dari Krista Report tersebut, yaitu judulnya laporan penjualan. Di atasnya boleh Anda tambahkan kop dari organisasi atau perusahaan yang Anda punya ya. Misalnya contohnya di sini distro 46 Jalan Depati Amir nomor 8 Pangkal Pinang, kemudian laporan penjualan judulnya ya. Kemudian pada section yang kedua ya, di sini berisi periode laporan dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian ya. Kemudian judul dari kolom-kolomnya. Nah, kemudian di sini ada grup ini maksudnya untuk mengelompokkan nomor nota, transaksi nomor nota. Misalnya kan di dalam satu transaksi nota berisi beberapa item barang ya, maksudnya di sini ya nomor notanya tampil sekali saja ya dengan tanggal notanya, sedangkan barangnya baru tampil berulang-ulang ya. Atau bisa juga ya langsung tidak usah menggunakan grup header section 1, langsung saja semuanya Anda tambahkan di section yang ketiga ya. Jadi nomor nota dan tanggal notanya itu berisi secara berulang-ulang ya, sesuai dengan data barang yang ada pada transaksi nota tersebut. Kemudian di paling akhir ya, biasanya berisi grand totalnya dan boleh ditambahkan dengan page footer ya, atau ditambahkan dengan yang mengetahui dari laporan tersebut, misalnya pimpinan atau staf penjualan yang membuat laporan tersebut ya. Letakkan di section yang keempat atau section yang kelima ke bawah ya. Oke, mungkin untuk membuat tampilannya seperti ini Anda sudah paham lah ya, sudah ngerti karena sudah pernah kita coba kemarin di cetakan nota ya. Jadi tinggal Anda desain maksimal mungkin, sebagus mungkin dan sejelas mungkin ya, dimana fungsi dari cetakan ini untuk menampilkan laporan penjualan ya. Oke, kita coba gunakan toolbox ya, gunakan text object.
misalnya distro 46 Jalan Depati Amir nomor 08 Pangkal Pinang ya. Oke, tinggal Anda besarkan. Misal Anda setting ya, mau di tengah, kemudian hurufnya bold, miring, pakai garis ya, size-nya berapa, jenis hurufnya apa ya, silakan Anda modifikasi ya. Misalnya untuk teks distro ini itu size-nya lebih besar ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk laporannya, untuk judulnya yaitu laporan penjualan. Size-nya bisa dibesar lagi ya. Ini tinggal Anda geser ya, tarik untuk sectionnya. Oke. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, yang perlu ya Anda tambahkan yaitu di sini ada parameternya, yaitu tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi ini bukan teks ya, teks objek, tapi parameter. Oke. Tambahkan dulu judulnya yaitu periode ya. Oke, kemudian baru parameter. Nah, untuk parameter ya kita gunakan di sini ada menu parameter fill ya, kita klik kanan, pilih new, artinya kita membuat parameter baru. Namanya misalnya tanggal awal. Ya. Kemudian value type-nya tetap pilih string aja ya. Kemudian pilih OK. Nah, di sini sudah ada tanggal awal ya, tambahkan satu lagi untuk parameternya tanggal akhir ya. Kemudian klik OK. Nah, berarti di sini sudah ada dua buah parameter fill, yaitu tanggal awal dan tanggal akhir. Tinggal Anda drag saja ya. Nah, tanggal awal dan tanggal akhir. Oke. Kemudian baru kita desain kolom-kolom untuk data transaksi nota ya. Kita tarik datanya, ada nomor nota, kemudian tanggal nota, kode barang, nama barang, harga, ya, kemudian jumlahnya, dan
total ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian Anda tambahkan. Oke. Nah, setelah Anda tambahkan fill-nya, kemudian Anda atur garis-garisnya dengan menggunakan line object ya, seperti ini. Kemudian judul kolomnya Anda sesuaikan ya, bisa Anda rubah untuk judul kolomnya. Kemudian size-nya bisa Anda rubah juga, garis bawahnya bisa Anda buang ya. Nah, setelah rapi seperti ini kurang lebih ya, tinggal tambahkan grand totalnya ya. Untuk grand total caranya sama seperti kemarin ya. Anda klik icon yang di sebelah kiri ya, seperti huruf E sigma ya. Anda klik, atau kalau tidak ada ikonnya di sini ya, Anda bisa pilih dari menu Crystal Report, kemudian pilih sub menu insert, kemudian pilih sum ya, summary. Nah, kemudian yang Anda sum filenya adalah kinota.total, kemudian jenis yang Anda hitung ya adalah pilihannya sum. Kemudian Anda oke ya. Setelah oke, maka tampil di sini adalah sum of kinota.total ya. Kemudian ya, Anda juga bisa menambahkan di sini adalah page number-nya ya. Page number-nya ini fungsinya untuk menampilkan halaman dari setiap halaman. Siapa tahu ya, nanti laporan penjualan ini menghasilkan beberapa lembar halaman ya, sehingga nanti dia bisa mengurutkan dari halaman yang pertama sampai dengan yang berikutnya ya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan di sini misalnya tanggal ya, melalui special fill ini, tanggal printnya ya. Kemudian bisa menambahkan halaman ya, misalnya halaman keberapa dari berapa halaman ya. Jadi ini halaman pertama dari 3 halaman ya, bisa juga ya. Jadi bisa Anda modifikasi fill yang ingin Anda tambahkan ya ke dalam cetakan laporan penjualan Anda ya, dengan menggunakan menu special fill yang sudah ada di sini ya. Kemudian untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti dia ada judulnya, kemudian periodenya, tanggal awal dan tanggal akhir nanti, karena ini hanya previewnya saja. Kemudian ya, ada tabelnya yang berisi nomor nota, tanggal nota, kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, dan grand totalnya ya. Kemudian di paling bawah ya, lembar paling bawah nanti ada page numbernya ya. Benerin dulu ini. Kode barangnya ya. Kemudian untuk jumlahnya juga. Lebih seperti ini ya. Jadi main report ini berisi report yang akan kita desain, kemudian ini ada preview ya dari hasil desainnya ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, nanti setelah kita menyelesaikan langkah pembuatan atau mendesain Crystal Report untuk laporan penjualan, kita lanjutkan lagi nanti ke kelas cetakan laporan penjualan ya.